juga selamat. Jadi kalau disebut non-Islam artinya orang-orang yang tidak selamat. Bahasa Qur'ani sangat kaya dengan khazanah perbendaharaan kata. Bahasa Arab memiliki kurang lebih 12.500.000 kosakata. Bahasa Indonesia hanya 250.000. Contohnya nasi. Ya, untuk orang berbahasa Inggris semuanya nasi tuh. Nasi di sawah, nasi di penggilingan, nasi di pecahkan gabahnya, nasi di tanak, nasi di meja makan. Kalau kita punya nama padi, gabah, aron, baru nasi. Itu kalau mau perbandingan contoh seperti itu. Lalu kenapa hal ini menjadi permasalahan bagi umat Kristen? Karena LAI menyesatkan, mencuri kata kafir dan istilah kafir dari Al-Quran, tetapi diterjemahkan yang seharusnya dipakai raka tadi. Siapa yang udah menjelaskan itu? Sehingga mereka membenci kepada Islam. Al-Quran itu bahasanya halus dan tidak bisa diganti. Ya ayuhan non muslim, ya ayuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Nggak bisa diganti ya ayuhan non muslim, nggak bisa. Jadi yang paling sopan adalah kafir. Cuma karena LAI menyelewengkan maknanya menjadi bodoh atau raka, itu sebabnya orang-orang Kristen membenci kata kafir, yaitu standby host. Udah jelas Pak, santai, udah jelas. Santai, jangan nangis lah Bang. Abang pun nangis, nanya gitu aja. Enggak, kan suara saya memang gini Bang. Oh memang gitu ya? Oh memang gitu. Abang udah tua? Udah umur kan? Udah tua? Udah tua ya? Silakan Pak. Umur berapa Bang Pak Santai? Ya, di atas 60. Kecil Chaplin ya Pak. Oh udah besar gitu. Oh, Santai ini Iya Pak. Chaplin Bang. 65 ya? Oh iya, berarti nggak bisa ngegas sekali lah kami. 65 masih muda lah. Saya Iyalah, berarti 72 Pak. Hai. Mungkin ini si Chaplin. Makanya namanya Kalau santai. Pak Santai ini sudah jelas nih nyantai. Iya santai, makanya 65 ke 70 kita nggak tahu. iya, nggak bisa kita ngegas sekali lah ini. Kalau suaranya sih antara 60 yang dibuat gitu. Iya. Atau sengaja biar supaya nggak digas, atau cuman ada di bawah nih logika tukang gas nih. Topik jangan gas sekali. Saya kan bertanya. Iya Pak, betul Pak, betul Pak. Suaranya hilang itu Bang. Tadi Bapak juga betul itu ketika bilang kafir itu tidak selamat atau dimasukkan ke neraka, betul. Jadi itulah tadi saya bilang contohnya nasi dengan rice bahasa Inggris, ya, beras dengan rice bahasa Inggris. Jadi Islam bahasa Quran mengatakan kafir, musyrikin gitu supaya kelihatan beda. Kafir dan musyrikin, munafikun ada lagi, itu kekal selamanya di dalam neraka. Nah, waktu ini Bang. Aduh, segan kali mau ditanya jadinya. Coba kita dengar di Al-Quran hanya kafir yang disebutkan masuk neraka. Sedangkan non-Muslim, non-Islam nggak ada disebutkan masuk neraka Bang. Lalu yang lebih halus yang mana? Jadi Bang, di mana emang dalam Al-Quran ada tulisannya kafir, tadi sudah dijelaskan. Menurut saya kata kafir itu sebenarnya lebih sadis daripada non-Muslim. Begini Bang, di mana dalam Al-Quran ada tulisannya non-Muslim, non-Islam itu loh? Ya iya, makanya nggak ada kan? Enggak, justru itu kan Abang kan bilang katanya ada sedangkan non-Islam itu tidak disebutkan masuk neraka, yang ada hanya kafir. Coba Abang carikan dulu di mana ada di situ dalam Al-Quran tulisannya non-Islam. Nggak ada.
Ini Bang, ketika Anda bertanya dan Anda Dari mana ambil non-Islam? silakan Anda bertanya, jangan memberikan satu kesimpulan apa yang Anda tidak pahami. Enggak, saya Silakan Pak Ustadz. Sekarang gini, santai. Yang sopan yang mana ketika ibu, maaf ya, saya tidak bisa menolong ibu, dibandingkan dengan disebut sebagai anjing. Sopan nggak? Anda mau ibunya dipanggil anjing ketika meminta tolong kepada seorang dokter? Nah, Bang, saya maksud mana lebih halus? Iya, itu udah dijelaskan tadi, sudah dijelaskan. tadi, Yang halus paling kafir. halus adalah kata kafir. Sekarang saya tanya, ibu Anda pergi ke dokter, tiba-tiba dokternya nggak mau nolong karena dia bukan orang Jawa. Saya orang Jawa nih ya, saya dokter lah katakan. Ibu Anda bukan orang Jawa, bukan satu suku dengan saya. Saya katakan panggil sebagai anjing. Mau Anda terima ibu Anda saya panggil anjing? Apa kok ke sana, Bang? Oh kan perbandingan mana yang lebih sopan itu ada di dalam gospel Anda loh. Ketika seorang perempuan dari Kanaan, putrinya sakit meminta tolong. Iya, itu sopan nggak? Sopan nggak memanggil seorang ibu yang minta tolong dengan sebutan anjing? Bang, coba dengar ya. Al-Quran hanya menegaskan yang kafir aja yang masuk neraka. Iya, itu udah dibahas tadi, itu udah dibahas. Sekarang Anda mau nggak ibu Anda dipanggil dengan anjing? Mau? Pakai logika dan hati nurani, Anda mau ibu Anda dipanggil anjing? Membahas topik lain. Iya. Ini perbandingan loh soal kata, ini perbandingan. Anda mau ibu Anda dipanggil anjing? Non Muslim itu, Bang Lo santai, non Muslim itu ditujukan kepada beda agama Islam, untuk semua agama. Udah jangan dibahas lagi, udah dijelaskan, udah dijelaskan. Jadi dia cuma mau berputar aja. Sekarang kita minta perbandingannya. Santai, mau nggak ibumu dipanggil anjing? Apa hubungannya, Bang? Ada hubungannya, kan katanya kata mana yang lebih sopan. Dipanggil ibu, maaf saya tidak bisa menolong karena ibu bukan orang Jawa. Atau anjing, aku nggak bisa membantumu gitu. Mana yang lebih sopan? Itu ada tuh di gospel. Seorang perempuan Kanaan meminta tolong ketika anaknya sedang sakit. Karena dia bukan dari Bani Israel, maka disebutnya anjing. Mana yang lebih sopan? Ibu atau anjing? Mana lebih sopan? Ya, itu udah dijawab tadi. Sekarang giliran Anda menjawab. Anda kayak kaset rusak, muter-muter di situ. Udah dijelaskan berulang-ulang, kembali ke situ. Sekarang kami meminta pertanyaan ini Anda jawab. Mana yang lebih sopan memanggil ibu sama anjing? Kami umat Islam mengimani Yesus itu nabi yang mulia. Tidak mungkin lisannya itu berkata-kata kotor. Jadi kau rela ibumu dipanggil anjing? Anjing masih ada masuk surga, Bang. Iya betul. Sekarang pertanyaannya, kau rela ibumu dipanggil anjing? Kau rela ibumu dipanggil anjing? Nggak apa-apa, saya masuk surga. Oh iya benar. Berarti 1 Korintus 4:10 ini. 1 Korintus 4 nomor 10. Lanjut, host standby. Bro, makanya dipakai itu. Aduh. Jadi bagus disebut Dia campur adukan bahasa Al-Quran dengan bahasa Indonesia, nggak nyambung, Bang. Ketika Anda bertanya dan mencampurkan bahasa Al-Quran dengan bahasa Indonesia, itu nggak nyambung. Yang saya tanya, Pak, betul, kami sudah tangkap, bahkan kami sudah menjelaskan pertanyaan Anda, cuma Anda campur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa santai Al-Quran. kan tadi sudah dijawab. Lebih sopan itu kafir. Sudah jawabannya situ, Pak. Tidak ada di dalam Al-Quran karena Anda menginginkan kata-kata non-Islam. Ini bahasa Al-Quran.
Kan sederhana itu Pak Santai, sudah dijelaskan sama Ustadz Unggul tadi Pak Unggul. Bahwa yang lebih sopan itu kafir. Persoalannya di mana lagi? Alasannya apa, Pak? Kalau alasannya apa sudah dijelaskan. Ya gimana? Kafir pasti Sekarang kita bandingkan Bang, apa yang dijelaskan oleh Ustadz Unggul, pertanyaan Ustadz Unggul yang ada di dalam Bible. Sebenarnya kami tidak mau ini ya. Kenapa persoalannya kemudian lari ke orang Islam? Bertanya, tetapi bukan untuk menyimpulkan pertanyaan Anda yang bawa. Silakan. Mana lebih sopan mengucapkan kafir yang pasti masuk neraka dengan Kedua-duanya masuk neraka. lalu yang lebih sopan Kedua-duanya masuk neraka. Udah dijawab, yang lebih sopan kata kafir. Kata kafir lebih sopan karena bahasa aslinya. Kalau kamu bahasa mencolong, mencuri dari Al-Quran lalu disesatkan oleh LAI, kafir dikatakan sebagai jahil atau bodoh. Itu dalam bahasa originalnya raka, tadi udah dijelaskan. Karena kesesatan inilah dari LAI engkau menjadi baloon. Nah sekarang jawab pertanyaannya tadi, kenapa bahasa di dalam kitabmu sangat kasar dan menghina sekali? Lanjut. yang menghina yang mana? Yang mengatakan bisa masuk surga. Izin Ustadz, biar saya blender dulu ini bocah edan yang satu ini. Blender. Woi, dengarkan. Saya tanya kepada Anda, menurut Anda arti kafir itu apa? Coba. Makanya saya tanya teman-teman. Yang saya tanya, bagi kamu arti kafir apa? Kau jangan kemana-mana dulu, cepat. Saya bertanya, Pak. Iya, kalau kamu nggak tahu arti kafir, udah dijelaskan. Arti kafir. Sekarang coba kau tanya dulu, arti kafir menurutmu apa? Coba, menurut pemahaman kamu apa? Nggak tahu saya. Makanya kalau udah bodoh tolol ya, jangan dipelihara, dengarkan orang yang tahu. Kafir dalam bahasa Islam itu artinya orang yang menutup diri, menutup mata hati, matamu, otakmu ditutup, makanya akalnya sehat. Kalau non muslim itu artinya non, tidak. Muslim artinya selamat, berarti kamu tidak selamat. Kamu lebih suka dipanggil orang yang menutup diri atau yang tidak selamat? Coba tanya. Kafir itu masalah. Anda saya tanya, lebih suka dipanggil non muslim orang yang tidak selamat atau kafir orang yang menutup diri? Coba mana kamu lebih suka dipanggil itu? Non-muslim. Dijawab, oh berarti kamu orang yang tidak selamat. Betul, itu pilihan Anda. Memang Anda itu orang-orang yang tidak selamat. Betul. Selamat. Makanya kalau tidak tahu ditanya. Kau udah jelas kan? Berarti kamu orang yang botol. Betul 1 Korintus 4 tadi. Orang kafir apa selamat, Pak? Apa? Tidak selamat, sama kamu tidak selamat kalau kamu udah hidup dalam kekafiran. Non-muslim di mana disebutkan tidak selamat dalam yang jelas kamu tidak selamat. Apalagi mau apa kamu sekarang? Yang kamu protes apa? Pak, yang kamu protes apa? Kalau kamu saya katakan tidak selamat, apa yang kamu protes? Yang mengatakan kamu mimpi mau diselamatkan dari ajaran Islam. Kamu ini loh, kamu berada di Indonesia, terus kamu ngotot pengen diselamatkan orang Amerika. Woi, logika kamu di mana? Kamu Kristen, kamu ngakunya pengikut Yesus tapi pengikut Paulus, tapi kamu diselamatkan, pengen diselamatkan dari Islam. Mimpi. Emang ada yang salah dengan suatu konsep itu? Sama halnya, menurut kalian orang Islam juga tidak akan selamat. Yang selamat itu hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di mana Yesus dikatakan Tuhan? Boro-boro diselamatkan Islam. Yesus saja nggak menyelamatkan dia. Yesus nggak kenal Kristen. Yang saya katakan sekarang, di mana menurut Anda, apakah dalam ajaran Kristen orang yang tidak mengimani Yesus itu apakah dianggap selamat atau tidak? Pak, bukan. Menurut Anda, apakah menurut ajaran Anda, apakah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu akan selamat atau tidak? Kok saya nggak bisa menjawab. Menurut Anda dalam keyakinan Kristen, apakah orang yang tidak percaya kepada kepada Yesus Kristus itu dia selamat atau tidak? Jawab dulu. Bang, logika pelan-pelan, kasihan orang tua. Aduh, biar aja orang botol kayak gini harus dihancurkan ini sekalian. Bohong, suaranya dibuat-buat. Udah cepirit itu. Udah cepirit, berak di celana itu cepirit. Baru bangun tidur ini udah bagus suaranya. Bohong.
umurnya 65 buatan. Iya justru itu biar cepat dia wafatnya, biar kejam-kejam dia. Biar Tinggal cari suaranya logika ada di Riau. dibuat udah cepirit itu, Jadi kita cepirit biarin. berak di Kita celana. biarin. Gak usah kasihan. Gak usah kasihan nih. Nah, harus kasihan bang. Ada dari tadi udah Blender dikasih aja Ustaz pakai Unggul, cabai sama- udah dikasih masukan, enggak juga apa lagi nih? Memang suara saya seperti ini. Iya itu ciri orang mau mampus itu. Ciri-ciri orang mau mampus di dekat sakaratul maut. Nah, itu. Bapak itu suaranya aja sudah serak gitu, Lanjut, kasihan logika. gitu. Iya sekarang coba saya tanya kepada anda, dalam keyakinan Kristen, apakah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu akan selamat atau tidak? Jawab dulu. Saya nggak bisa jawab sekarang, Pak. Kenapa anda tidak bisa jawab? Apakah anda tidak punya ilmu? Nangis dia. Iya ini orang harus Lagi dicepatin sakit mampus gitu, bang. Jadi kasihan. nggak lama-lama. Orang kayak gini kalau lama-lama hidup, ya bang ya nyusahin orang gitu loh. Kasihan tetangganya bang. Tetangganya bilang ayo pergi, dia bilang pergi. Iya. Nanti Kasihan kau, kasihan kau jadi beban negara, jadi beban provinsi, jadi beban kelurahan, jadi beban kecamatan, jadi beban RT RW. Kau memang hidupmu menjadi beban kau. Bukan saya yang duluan mati. Orang bilang makan, dia bilang minum. Makanya bang, tadi kan anda minta santai. Maka saya sampaikan ketika anda bertanya, jangan menyimpulkan ketika anda tidak paham. Sekarang anda itu yang anda lakukan, anda simpulkan sesuatu yang anda tidak paham. Menurut saya, Santai dengar, santai dengar, santai dengar. Panggil ambulan aja lah, ambulan. Santai dengar, santai dengar. Atau Teman-teman sebentar sedikit teman-teman. Kalau menurut kamu ya Santai. terserah kamu aja lah, santai. Santai kau dengar santai. Kau buka lemari, buka laci, cari diari ibumu. Pasti ibumu tuh nulis menyesal aku melahirkan Santai. Jadi Bang Santai, Anda ini maju kena, mundur kena. Di Islam Anda tidak diterima, di Kristen juga Anda tidak diterima. Oh dia ini nggak jelas toh. Itu tidak Kasihan perlu buat hidup. keselamatan bagi Kristen di luar bangsa Israel. Jelas itu ada ayatnya. katanya Islam kafir halus. Tapi selamat. Alah itu lagi dibahas kafir itu aja pembahasan kau udah dijelasin. Penuh lah. Cari ribut aja pun kau. Udah Capek bang, kali. orang kayak gini memang kayak gitu. Makanya kita bilang, ini kan dia bentar lagi wafat ini. Itu Islam, ini dia dikuburnya seperti apa? Atau dibuang ke kali aja nih? Orang Kristen mau Pakai nggak jas. nih? Pakai Nguburin jas dia dia pakai nih? jas. Nanti Pakai jas dia pakai jas. Ya tanya dulu bang, orang Kristen di sini nerima nggak itu? Kalau Pak logika Orang udah gue bilang dia jadi beban sama gerejanya aja, beban gereja dia. Bayar per keluar enggak, tapi datang duduk paling depan. Udah gitu senengnya deket-deket cewek yang pakaian seksi-seksi. Ini jadi beban gereja nih, beban gereja. Minta diakui sebagai umat, tapi bayar per puluhan nggak mau. Ini saya khawatir bang, kalau orang kayak ini kan dari suaranya bentar lagi wafat ini kan. Iya ambulan. Takut Ambulan. kalau dia wafat dibiarin gitu loh. Makanya bang, logika jangan digas, kasihan. nanti Pak logika duluan. Aduh suaranya itu loh. Sebenarnya tidak ada yang gas, cuman dia yang sendiri meminta untuk digas. Malah Saya nantang aja pula udah siapa duluan satu mati. malaman live gitu loh. Satu malaman live, suara saya besar terus. Nggak berubah kayak kau itu suaranya. Ini suara-suara mau mampus. Malah- Dia kan malah- sedang malah nantang pula berakting itu. bang, logika. Malah nantang. Gimana Siapa lagi duluan dia mati bisa gitu? berakting? Siapa Berpura-pura duluan mati kalau gitu? bukan di Malah sini. nantang. Malah nantang siapa duluan mati gitu. Iya. Dengar aja nggak. Paling nggak lama lagi ini udah muncul kabar ini. Kalau nggak ada kabar, dengarkan. Kalau nggak ada kabar berarti ini orang udah wafat. Bang, Menurut saya sih nggak lama lagi. Coba tanya bang, waktu dia lahir ini ari-arinya yang ditanam atau bayinya bang? Balik. Yang ditanam bayinya, ari-ari yang dipelihara. Jadi gini lah, cakap batu, itulah. Sih dia 3 menit bicara, bikin narasi, jangan diganggu dulu. Pasti mencret dia nahan bikin suaranya.
Lanjut santai, 3 menit kau ngomong. Silakan. Pakai timer aja. Yang lain mute, pakai timer. Silakan Anda bicara 5 menit. Kan saya tanya begini bang, kan ini masuk neraka. Apanya dia omong ini? Mulutnya gak kayak gitu. Biarin Bang Logika. Nanti suaranya tambah hancur karena dibuat-buat. Lanjut santai 3 menit. Iya, yang keras yang ngomongnya soalnya nggak kedengaran gitu loh, kayak kumur-kumur. Coba lanjut. Silakan Bang santai. Kan di dalam Al-Quran, yang disebut masuk neraka kan hanya kafir. Lalu kenapa ucapan itu ucapan yang halus? Bahkan itu sangat sadis kalau menurut saya. Non Muslim yang bilang masuk neraka siapa? Nggak ada di Al-Quran. Ya saya lebih bagus disebut non Muslim dong. Begitu maksud saya Pak. Kami belum nangkap bang. Coba Coba ulangi pertanyaan. Jelas saya nggak jelas saya. Coba ulangi. Sementara diam sampai pita suaranya putus. Ulangi Pak, kami nggak paham. Nggak paham. Oh, baru tahu saya bang. Ini orang baru operasi pita suara yang kayak itu. Jadi dia ini lagi mau berubah fisik gitu loh. Transgender ini kayaknya nih. Silakan, kami belum nangkap. Kan saya baca ya Pak ya, bahwa yang masuk neraka menurut Al-Quran adalah orang-orang kafir. Di mana kamu baca? Di Al-Quran. Biarin Bang Logika, biarin biar makin pecah pita suaranya karena dibuat. Ulangi. Santai, aku nggak dengar tadi karena ada kepotong-potong. Ulangi lagi dari awal. Ya ulangi lagi bang, nggak dengar dari Ustaz Unggul. Maklum lah. Lanjut. Oke ya, saya sampaikan ya. Menurut Al-Quran yang saya baca, putus. Lisan enggak dulu. Ini yang putus-putus jaringan atau nyawanya nih? biarkan dia berbicara. Lanjut. Silakan. Diulangi dari awal. Yang saya baca di Al-Quran, yang masuk neraka itu adalah orang kafir. Tidak ada disebutkan atau dituliskan. Diulangi dulu Bang. Ini Bang Logika selalu ketawa, nggak kedengaran tadi. Silakan diulangi Bang, Sinyal agak nggak jelas gitu deh. Teman-teman di sini. Sinyalnya atau silakan. Kalau yang saya dengar nyawanya agak putus-putus Bang. Ulang. Iya, ulang lagi serius, nggak ada yang dengar loh di sini, rame ya. Nggak ada yang dengar, lanjut. Saya ulangi. Iya. Iya, ulangi. Saya menjelaskan lagi. Tidak, nggak minta penjelasan, suaranya nggak jelas tadi. Coba ulangi lagi. Saya dari apa tadi? Saya apa gitu tadi? Saya apa? Lanjut. Kita diam dulu 3 menit. Coba bicara 3 ulang menit. lagi dari awal aja Ustadz. Soalnya tadi apa namanya, napas dia putus-putus gitu. Kalau bisa ngomong itu satu napas, jangan putus-putus. Baik ya, saya ulangi ya. Di dalam Al-Quran, saya baca bahwa yang masuk neraka adalah orang-orang kafir. Mereka dalam mereka masuk apa maksudnya? Coba diulang lagi Pak. Sebentar jangan lupa Bang. Sampai panjang dulu, jangan cuma 3 kata. Sampai panjang dulu satu paragraf. Harus jelas, dia biarkan dulu menjelaskan sampai Oke, jelas. siap. Ayo Bang, diulang lagi ya. Ulang Bang. Dalam Al-Quran yang saya baca, yang masuk neraka adalah orang-orang kafir. Tidak ada disebutkan non-Islam atau non-Muslim masuk neraka. Jadi menurut saya lebih halus ucapan non-Muslim atau non-Islam daripada disebutkan kafir, karena kafir pasti masuk neraka.
Begitu Pak. Oh, gitu. Ini kok Ya. putus-putus tadi gimana sih? Coba. Ya, ada yang Ada nangkap ya suara tadi. telolet. Suaranya itu kresek-kresek. Sob. Itu siapa lagi tuh yang Iya. bisa? Jangan Coba pindah agak susah kalau kita nangkapnya. Kita mau menjelaskan Kita apa mau jadinya? jawab tapi belum paham saya pertanyaan. Coba pelan-pelan Pak, jangan terlalu Iya. cepat ngebut bicaranya Pak. Ulang lagi. Pelan-pelan. Aku gitu contohnya aku gitu coba. Silakan Bang Santai diulangi pertanyaan Anda dengan tegas, pelan-pelan aja. Ya, nanti dijawab. Di Bapak komen boleh juga pilih putus-putus siapa katanya yang nggak menjawab. kedengaran. Tapi Di komen ternyata itu juga kita nggak semua ngerti. nggak jelas nih apa jelas juga. pertanyaannya. Coba diulang lagi Pak, pelan-pelan Pak, dipelanin sedikit. Ya. Mute semua, biar jelas mute semua kita. Oke. Silakan. Bang Santai. Jangan-jangan ini lagi muntah-muntah dia. Oh, Yang di paham, live saya chat- paham. Yang di live chat juga nggak dengar Pak. Jadi coba diulangi lagi Pak. Coba dites, tapi jangan sampai udah lewat. Aduh. Diulangi sampai mampus. Saya nggak mau jadi saksi nih, saya di sini nggak. Mau saksi aku turun ya. Ya. Siapa yang nyuruh tadi? Iya, Pak. Siapa yang nyuruh? Diperjelas Pak, Bapak bicaranya terlalu cepat. Coba pelan-pelan sedikit. Ya. Ustadz, tolong tuh hostnya dipanggil dulu. Saya khawatir ini orang udah nggak bernapas. Bang host, saya nggak tanggung jawab ya. Seandainya apa-apa ini roomnya yang tanggung jawab. Pokoknya Siapa tadi suruh? saksi ini, saksi. Pokoknya ada tadi saksinya saya ini, logika tadi main gas-gas. Ayo. Nih gara-gara logika marah-marah, Marah. jantungnya langsung meletus. Iya. Logika suruh ngulang-ulangi tadi. Logika suruh Iya, ngulangin tadi. itu setengah mati loh orang begitu. Saya yakin ya. Iya lagi. Enggak, aku jadi saksi itu tadi yang buat ulah Ustadz Unggul tadi yang bilang tanya-tanya apa biarkan dia menjelaskan. Soalnya dia wafatnya di saat Ustadz bilang menjelaskan gitu loh. Bukan di saat saya ngomong terakhir tadi. Logika ya, logika yang gas tadi, logika yang gas. Jadi Ayo aku nyuruh masih pas tadi punya gas. rekamannya. Tadi Woi aku kalian udah di bawah nyuruh tadi gas. enak kali kalian bilang-bilang di logika tangan ya. di tangan logika masih bernapas. Nah, ketika diulan, nah di situ dia Iya. sakratul maut. Jadi maksudnya nih kita tanggung jawab berjamaah nih. Tadi dia ngomongnya Enggak, saya nggak lancar loh. ikut-ikutan, Bang. Saya masih Begitu punya anak istri. dibentak-bentak jantungnya langsung entang Iya copot. tapi kan masih bernapas Ustadz tadi. Terakhir tadi Ustadz Unggul yang bilang, yang nyuruh biarkan dulu dia menjelaskan sampai wafat. Nah ini udah mati dalam penjelasan ini Ustadz. Yang salah Ustadz Unggul ini berarti sama Bang Edo, karena Bang Edo bilang tadi di mute dulu semua. Yang terakhir ngomong siapa? Ayo. Dia nggak Kalau aku masalah ngomong ya. itu, cuma itu jantungnya berhenti bekerja karena dibentak-bentak dengan sangat keras sekali oleh logika. Sejak itu ngomongnya yang tadinya normal jadi nggak normal, napas tersengal-sengal, jantung berdenyut tapi entung. Enggak, Telah kalau berpulang enggak gini aja, keramatullah. biar adil. Telah berpulang Gimana kalau Bang keramatullah, Kinamo sama kasih santai. napas buatan dulu, Bang Kinamo. Kok saya Kasih napas buatan dulu, Bang. yang tukang gas itu yang tanggung jawab. Iya, Telah tapi berpulang. Bang Kinamo harus kasih napas buatan dulu pertolongan pertama, Bang. Saya tadi yang sudah menyarankan jangan gas-gas. Orang itu sudah di ujung tanduk. Sudah mau copot jantung kalian tegas. Ya, saya yang paling justru saya yang melarang itu. Masa Telah saya yang berpulang ke rahmatullah atas nama santai pada pukul dari jam berapa? Kalau nggak gini, netizen di bawah ada nggak yang mau naik bantu kasih napas buatan? Itu masih ada slot 1 lagi kosong itu. sudah naik Nah, ke host, langit. umumkan aja host, bukan host, umumkan host. Apa sekarang buat keluarga? Ya silakan teman-teman di bawah kalau mau memberikan saran. Umumkan aja host.
atas buatan. Masalah santai ini. Kebetulan Nggak, dia kalau sudah enggak 3 gini aja bulan. biar adil. 3 bulan Gimana kalau tidak Bang Hos masuk. buang aja ke laut bangkainya ini? Udah. Kalau dibiarkan Umumkan di Host. sini. Suruh panggil keluarganya. Umumkan aja lah. Di mana dikebumikan. Udah gitu aja. Enggak, teman-teman yang di sini, yang di bawah 250 orang ini, ya ini diamkan aja, jangan ada yang berisik ya, biar nggak kecium bangkainya sama polisi. Ini saya curiga teleponnya yang tinggal nih. Orangnya sudah nggak di situ loh. Atau jangan-jangan dia udah kubur diri sendiri, apa Udah jadi biar. dibuka moodnya. Udah dibuka moodnya. Dia mau bicara. Bicara lagi Mas Santai. Nah. Coba ulangi Pak Santai. Tadi Oh, pada udah hidup bercanda lagi. itu gara-gara logika. Gara-gara logika Aku itu. nggak ikut-ikutan Bang, ya, ini terakhir ini Coba kesempatan ulangi ini. Pak Santai. Mana Ini yang lebih agak sopan pelan Bang sedikit. Logika? Silakan, Bang Logika saya mau tanya. Silakan Pak Santai. Boleh saya tanya sebentar Bang Logika? Yang mau nanya siapa? Saya Bang Logika Kinamo. Oh, kirain Mana dia, yang Bang, lebih dia aku sopan nggak mau ikut memperlakukan lagi. orang tua digas-gas daripada Tuhan yang disiksa terus mau digantung? Apa tadi Bang? Coba diulang lagi Bang. Saya nggak jadi dia tanya Bang. Mending saya nggak bertanya.